keluarga berkomitmen untuk tidak menjual satupun aset yang ditinggalkan oleh orang tua gitu. Dan akhirnya ya selagi kuliah harus membiayai diri sendiri ya gitu. Jadi kayak part timer gitu. Selagi kuliah dulu ngajar les gitu ya, ngajar fisika dan sebagainya gitu. Nah, sampai selesai kuliah gitu ya. Nah, sehingga begitu ditawarin produk asuransi, wah saya merasa ini adalah produk yang harus dimiliki oleh setiap keluarga Indonesia. Karena nggak semua orang tuh ibaratnya ketika orang tuanya meninggal tuh selalu siap ya keluarga tuh gitu. Dan akhirnya polisi itu pun 2007 sampai sekarang polisinya masih aktif gitu ya, masih rutin membayar juga gitu. Walaupun berarti 2007 sampai sekarang udah 17 tahun untuk polisi ya di Allianz juga. Nah, lalu 2011 itu 2011 saya ditawarin juga ada teman saya yang jadi agent di Manulife. Kalau teman-teman yang lama mungkin masih ingat ya nama produknya itu MPP Max Protection Plan gitu ya. Nah, saya ditawarin itu terus ya, saya pun ambil gitu tanpa perlawanan juga ya gitu ibaratnya. Saya pelajari 1-2 hari terus saya ambil gitu ya. Nah, produk Max Protection Plan ini juga polisnya aktif juga gitu. Nah, terus saya melihat teman saya ini kok enak banget ya sambil kerja di kantor gitu. Terus dia sering jalan-jalan juga dapat reward dari Manulife. Kalau nggak salah waktu itu ke Beijing, ke Bangkok, kemana gitu ya. Nah, setahun tuh bahkan bisa lebih dari 1 kali. Gitu. Padahal sambil kerja juga gitu. Nah, akhirnya setelah beli polis, sekitar 1 bulan atau 2 bulan kemudian, akhirnya saya nanyain ke dia gitu. Kayaknya menarik juga ya jadi agent gitu ibaratnya. Kamu sering keluar negeri. Kayaknya saya menanyakan loh ke teman saya itu adalah, kalau saya mau jadi agent gimana gitu ya. gitu. Jadi kan mungkin sebagian banyak kita ada yang suka terjebak dan sebagainya. Tapi saya memang menanyakan ke dia, kalau saya mau jadi agent gimana gitu ya. Nah, waktu kerja juga saya lumayan sering juga sih sebenarnya dikirim ke luar negeri ya. Pernah ke Korea, ke Malaysia, ke Singapura, ke Jepang. Tapi kan beda ya, kalau kerja, kalau dikirim tugas oleh perusahaan tuh kan biasanya kita baru punya waktu buat nikmati ya. Di hotel kerja dan sebagainya gitu. Malam paling jalan dikit. Beda dengan ketika kita dapat keyword dari Manulife ya. Ketika keluar negeri itu full jalan-jalan, full hiburan gitu. Nah, beda dengan kalau tadi bekerja atau ditugaskan dari kantor. Nah, oleh karenanya akhirnya eh, di Oktober 2015 itu Manulife waktu itu ngadain program ya namanya itu kayak Mission Extraordinary atau MX di mana itu adalah cikal bakal dari program Next zaman sekarang yaitu program yang ada financing. Nah, waktu itu ibaratnya membuka lowongan untuk yang mau join dengan program financing tersebut. Nah, kalau misalnya ada dua ya, ada yang merekrut dari luar, misalkan dari bank, dari mana, juga ada ditawarin agen-agen yang dari dalam, katakanlah yang mungkin punya potensi, bisa mau full time, bisa untuk mencoba mengejar kesuksesan di Manulife. Nah, saya ditawarin, buat saya sendiri sih ini pergumulan ya, karena saya ya kerja juga udah hampir 9 tahun gitu di 2015 itu, gaji juga udah lumayan gitu ya, sering dikirim ke offshore, ke luar negeri. Nah, kalau mau join program yang next ini kan harus full time gitu, harus meninggalkan kerjaan lama. Nah, saya sempat kayak diskus sama orang tua juga gitu ya. Lu gimana ya gitu. Nah, di satu sisi saya tuh mendengar ya waktu itu tuh kalau bahwa kalau kita di asuransi itu income-nya bisa gila-gilaan. Artinya gila-gilaan tuh bisa ya orang bilang unlimited atau bisa kita yang tentukan karena kita yang ngejar sendiri income-nya ya gitu. Nah, saya dengar SFP dulu ya, terutama kita menggaung banget SFP gitu. Mereka juga income-nya bisa gede sebagai top producer ataupun leader. Gitu. Nah, saya tanya ke beberapa yang senior-senior, sih kuncinya biar sukses di asuransi atau di Manulife ini gitu. Banyak jawaban-jawabannya, tapi kalau saya runtutkan, saya simpulkan satu jawaban yang katakanlah paling jelas dari mereka-mereka dari para senior ini adalah bahwa kamu harus fokus gitu. Ya terutama kalau kamu baru mulai ya, ibaratnya baru mau mulai asuransi atau baru mau coba full time gitu. Harus fokus. Kayak jangan banyak tugas atau jangan banyak kerjaan. Baru mulai asuransi, misalnya maaf nih, ada properti, ada apa gitu. Kalau di awal-awal sebisa mungkin jangan gitu karena kita fokus dulu. Kecuali kalau udah settle mungkin ada bisnis lain, ada kerjaan lain, oke gitu. Tapi kalau di awal-awal fokus dulu. Nah, akhirnya setelah pergumulan 2 bulan 3 bulan, akhirnya saya putuskan saya mau full time deh gitu ya. Ibaratnya mau mencoba peruntungan saya di Manulife gitu ya. Ibaratnya gini, kalau saya udah nyoba, terus misalnya nih gagal, nggak berhasil,
ya udah setidaknya saya udah coba gitu. Tapi kalau saya misalnya tadi nggak nyoba gitu ya, terus suatu saat meninggal, mungkin saya mati gentayangan ya, pasti penasaran nih gitu, ibaratnya gimana nih sebenarnya di bisnis asuransi gitu. Dan akhirnya ya saya memutuskan untuk full time di 2000 di akhir tahun 2015 ini. Ya. Baik. Nah, teman-teman, ini perjalanan apa achievement saya selama di Manulife. Kalau untuk kaitannya dengan trip atau dengan conference ya. Nah, sebelum full time, saya itu cuma pernah dapat sekali mini conference ke Macau 2002. Berangkatnya kalau saya 2013 deh ya. Nah, hanya itu bahkan saya pernah nyaris di terminate juga sih di 2015 gitu ya gitu. Karena penjualannya sangat sedikit ya gitu. Kalau dulu kan kita masih yang 3 bulan nggak aktif bisa di terminate ya gitu. Nah, saya juga nyaris terminate. Nah, tapi kemudian setelah full time mulai merasakan hasilnya setiap tahun, puji Tuhan alhamdulillah dapat conference maupun di awal-awal dapatnya mini ya gitu. Nah, dulu kan kita sistemnya sempat NAC, sempat pakai FYC gitu ya. Lalu hanya pakai FYP. Nah, mulai FYP mulai dapat dari 2018 mini main gitu ya. Puji Tuhan dapat terus sampai sekarang juga gitu. Oke. Lalu salah satu achievement yang paling nggak pernah saya lupakan, apa yang paling saya banggakan adalah kayak punya kesempatan untuk bertemu dengan BOD atau CEO Manulife Worldwide di luar negeri ya. Karena waktu itu kayak dipilih dari setiap negara untuk mengirimkan perwakilan apa untuk bertemu CEO dan para BOD gitu ya dan mempresentasikan apa yang happening di setiap perusahaan masing-masing di Indonesia, China, Malaysia dan sebagainya. Dan waktu itu dari Indonesia saya yang terpilih gitu ya. Ini salah satu apa kebanggaan saya juga. Nah, teman-teman, just info juga gitu ya. Saya ini sangat suka dengan asuransi, dengan polis. Nah, yang saya mau ingatkan ke apa, yang mau saya share dan ingatkan ke teman-teman juga, kita suka mendengar ya teman-teman, kalau misalnya apa, kadang ada gitu ya, ada suatu ada meeting leader nasional gitu ya di salah satu perusahaan gitu ya, perusahaan tapi bukan di Manulife ya. Terus mendadak leadernya itu meninggal. Lalu dia meninggal, ternyata ya timnya banyak ribuan, ternyata pas meninggal itu setelah dicek dia hanya punya satu polis dengan uang pertanggungan 150 juta. Nah, itu sangat miris ya teman-teman. Nah, atau juga ada nih kayak di MDRT juga gitu. Dia MDRT bertahun-tahun, tapi amit-amit ketika sakit nggak punya asuransi kesehatan, gitu ya. Nah, itu kan hal-hal yang sangat miris ya gitu. Sehingga akhirnya harus membiayai sendiri. Atau bahkan kekurangan, hanya kita mengumpulkan donasi. Nah, saya sendiri adalah sangat penyuka asuransi gitu ya. Saat ini saya dan family terdekat ya, yang dimana ini semuanya saya bayarkan gitu ya, bayarin gitu. Saat ini saya punya sekitar 10 polis teman-teman. Saya punya satu polis asuransi kesehatan 4C. Saya juga punya 5 polis penyakit kritis ya. Ada yang unit link paling banyak. Ada 2 polis asuransi jiwa dan ada 2 polis pensiun ya gitu. Nah, berarti total 10 polis tadi termasuk satu di Allianz gitu. Dan total polis atau total premi yang saya bayarkan dalam setahun ini sekitar 254 juta gitu ya. Atau kalau unit link itu saya kata-kata kalau unit link bayarnya bulanan, kalau tradisional saya bayarnya tahunan. Jadi kalau dia kata-katakan setiap bulan saya bisa menyisihkan sekitar 21 juta untuk polis ya gitu. Nah, lumayan juga ya gitu ibaratnya. Tapi message yang ingin saya sampaikan adalah mungkin teman-teman kita jangan terlalu sibuk mengedukasi orang, ibaratnya mengajarkan orang untuk kamu harus terproteksi asuransi, tapi lupa diri sendiri nggak terproteksi ya gitu. Atau juga lupa keluarga sendiri kurang diproteksi. Nah, oleh karenanya, so teman-teman ibaratnya sambil mengedukasi orang untuk berasuransi, utamakan diri sendiri dan keluarga untuk berasuransi ya. Jangan sampai lupa. Oke. Nah, ini adalah kalau dari terkait dengan perjalanan MDRT saya, saat ini saya ada 8 tahun MDRT dengan satu COT ya. Itu tahun ini masih belum MDRT, masih kurang berapa puluh jutaan. Semoga dalam waktu dekat bisa segera tercapai ya. Oke, next adalah mungkin saya berbagi mengenai mindset ya. Nah, mindset apa sih yang biasa saya uh,
punyai dan bisa saya lakukan. Oke. Oke. Nah, apa teman-teman, kalau mudah itu sama nggak sih dengan sederhana? Pastinya beda ya. Nah, gitu. Nah, ibaratnya gini, kalau namanya mudah itu adalah hanya perlu sedikit usaha, gampang ibaratnya, cheesy gitu ya, istilah itu orang bilang. Nah, saya tuh paling benci atau paling nggak suka misalnya kalau kayak di kantor ada trainer atau BDM, BD yang menjual jual asuransi itu gampang katanya. Itu saya paling benci. Kalau ada orang yang bilang seperti itu, mungkin saya akan bilang ke dia, kenapa lu aja nggak jadi agent gitu ya? Kalau gampang berarti lu kan bisa jadi TOT, bisa jadi top leader dan sebagainya gitu ya. Itu saya paling suka gitu ya gitu. Tapi apakah sulit? Ya, ada jurninya sendiri pastinya ya gitu. Yang TOT bisa banyak. Yang apa menjual 1 tahun 3 polis 4 polis pun banyak juga yang susah gitu. Menjual 1 polis setahun ada juga gitu. Jadi mudah itu adalah ibaratnya nanti hanya perlu sedikit usaha. Tapi kalau sederhana itu ibaratnya beda dengan mudah. Yaitu kalau sederhana itu adalah dia tidak rumit. Nah, poinnya apa? Dalam pekerjaan kita atau dalam bisnis kita di Manulife ini, saya sih mengasumsikan ya, mindset saya itu adalah bisnis asuransi itu adalah harus dilakukan sebagai bisnis yang sederhana. Jangan dibikin ribet, jangan dibikin kompleks, gitu ya. Nah, pengalaman pribadi saya sendiri, ketika misalkan dulu ya, awal-awal join di Manulife, saya tuh kalau ngejelasin proposal, semua dari halaman 1 sampai halaman 10 misalnya, saya jelasin gitu ya. Ibaratnya gitu ya, ibarat itu jadi kayak kuliah gitu kalau kayak ngejelasin ke nasabah tuh gitu. Nah, kemudian saya belajar gitu ya bahwa hal tersebut tidak efektif. Jadi ketika menyampaikan ya sampaikan beberapa poin-poin penting tanpa mengorbankan atau tanpa menyembunyikan poin-poin yang krusial. Misalnya seperti pengecualian, hal-hal yang tidak di cover, hal-hal yang menyebabkan klaim tidak cair gitu. Tapi dalam bahasa yang sederhana. Atau yang kedua, kan kita apalagi Manulife ya, mungkin perusahaan asuransi dengan produk terbanyak di Indonesia. Tahun ke tahun ada produk baru, diubah, ditutup, dan sebagainya. Ridernya banyak, WP, MCCP, MCCU, WP65, PB, dan sebagainya. Nah, kita agent-agent tuh, terutama kalau yang baru ya, kata-kata kalau ngejelasin ke klien itu suka terjebak dengan istilah-istilah tersebut. Nah, itu juga saya juga sama. Tapi kemudian saya belajar bahwa ini harus disederhanakan. Jangan pakai jargon-jargon gitu. Cukup kita yang tahu aja, WP, waiver premium, pembebasan premi. UP, uang pertanggungan, ya santunan asuransi gitu ya, dan sebagainya, critical illness dan sebagainya. So, tugas kita adalah menjadikan kita harus menguasainya, tapi menyampaikan ke klien dalam bentuk yang sederhana. Atau istilahnya KISS ya, keep it simple, stupid gitu ibaratnya. Jangan belibet gitu. Nah, produk asuransi ini tadi ya adalah sebenarnya produk yang jelimet ya. Dari produknya, ketentuan polisnya kan bahasa hukum ya, dari awal sampai akhir. Ada urusan perpajakannya juga gitu. Nah, tapi kita harus menguasainya dan make it simple ketika present ke customer gitu. So mereka dapat poinnya dan tahu juga tadi tentunya hal-hal yang menyebabkan tidak di cover atau exclusion tersebut. Oke, okay. Nextnya adalah gini, dan ini pernah saya alami sendiri ya gitu. Nah, karena tadi saya ngerasa, wah, saya ini lumayan lah ya gitu ya, kalau produk lumayan cepet cepet nangkep, ketentuan polis kadang lumayan juga lah ngerti gitu ya, gitu ibaratnya. Investasi dan sebagainya lumayan juga pernah CFP, apa QWP dan sebagainya. Gitu. Nah sehingga saya tuh ngerasa lumayan lah saya agak-agak pinter dikit gitu. Nah, sehingga saya tuh merasa kalau nasabah tuh akan kayak impress gitu dengan penjelasan saya, dengan saya ngerti investasi, polis, ngerti dan sebagainya gitu ya, ibaratnya. Jadi kayak saya tuh banyak bicara gitu ya ke klien tuh, wah menjelaskan dengan berbagai macam bla 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 gitu ya. Nah, dari nasabah gimana? Nasabah tuh mungkin pada saat itu impress gitu. Jadi kayak sampai bilang, wah kamu benar-benar ahli ya, gitu benar-benar ngerti ya, pintar ya. Tapi that's it. Kemudian beli nggak sih nasabah? Enggak, gitu ya. Akhirnya ya udah ngobrol presentasi dan sebagainya dia emes tapi nggak dapat juga dia tuh poin dari saya gitu. Nah tadi poinnya adalah pengetahuan kita boleh istimewa ya teman-teman begitu. Tapi coba deh simpen dan tahan dulu. Kalau dia nasabah tanyain mungkin kita bisa jelaskan. Tapi kalau ketika presentasi kita ngobrol nggak semua hal tuh harus dibahas gitu. Atau kita banyak nyerocos terus gitu ya. Gitu. Nah kenapa? Karena poinnya adalah nasabah ini ingin di
pahami, ya. Ingin lebih banyak didengarkan, masalahnya apa, gitu ya. Gitu. Bahkan kadang nanti produk kita juga mungkin kita sampaikan solusi, kadang bisa jadi nggak 100% menjadi solusinya, tapi kalau udah dipahami bisa ambil juga ya, gitu. Sehingga nanti kesan dari nasabah itu adalah, wah ini agent memahamiku dan bisa kupahami penjelasannya, ya. Nah, ini adalah mindset yang kedua. Nah, yang ketiga adalah ini juga dari mindset dari MDRT ya, bahwa to receive individual must give. Kalau seseorang tuh mau menerima atau mau mendapatkan sesuatu, maka tentunya dia harus terlebih dahulu memberi, gitu ya. Sebagai contoh apa? Kayak gini, kalau dulu ya, saya tuh kalau closing ya udah transaksional aja sih, gitu. Saya orang closing ambil enggak. Gitu. Terus saya ini nggak pernah kayak ngucapin selamat ulang tahun, gitu ya. Ke klien tuh nggak pernah tuh gitu ya. Misalkan ngucapin anniversary wedding gitu nggak pernah sama sekali. Kalau klien tanya saya jawab, klien nggak tanya ya udah saya juga diem aja. Jadi sifatnya transaksional gitu. Nah kalau bahkan misalkan kalau dulu ada yang misalkan nanyain atau minta tolong gitu, maaf saya nggak bisa bantu, itu bukan polis saya gitu, ibaratnya nggak ada hubungan bisnis sama saya. Itu saya dulunya gitu ya. Nah tapi kemudian belajar, ada pengalaman juga, hanya kayak pernah membantu klien yang bukan nasabahnya saya gitu ya, dibantu dan sebagainya. Dan akhirnya ketika misalnya nasabah tersebut merasa terbantu, akhirnya dia kayak ambil polis dan mereferensikan family-nya untuk masuk ke saya. So ini juga sesuai atau sejalan dengan MDRT, yaitu the more you give, the more you get. Semakin banyak kita memberi, tentunya kita akan mendapatkan semakin banyak. Oh ya, by the way teman-teman, nanti seandainya jika teman-teman ada pertanyaan juga silakan ya nanti di kolom chat, mungkin nanti bisa kita. Oke. Nah, lalu kalau dari sales proses, dari proses penjualannya, saya seperti apa gitu ya. Nah, ini tadi teman-teman, ketika tadi saya belum full time, nah ini adalah saya tuh adalah hanya menjual dalam setahun tuh aja 7 case ya. Kalau 7 case dengan FYP dulu zamannya memang bukan FYP ya, dengan AC. Nah, tapi kalau di FYP kan mungkin hanya sekitar 50 juta. Yang mana ini saya pernah nyaris termilai. Nah, ketika akhirnya saya memutuskan untuk full time dan tadi meninggalkan pekerjaan lama, hal yang saya lakukan yang pertama adalah mengosongkan gelas. Nah, akhirnya ketika sebelum full time ini saya udah 4 tahun ya jadi agent di Life. Nah, ya satu setidaknya pasti ada produk-produk yang lumayan saya ngerti, ketentuan lumayan ngerti gitu ya. Nah, tapi kemudian itu semua saya kosongkan seolah-olah saya jadi agent baru lagi gitu ya. Karena memasuki program baru yang full time itu. Jadi menyerap semua ilmu gitu ya. Hal yang paling pertama dibenahi terutama adalah aktivitas gitu ya. Nah, ketika awal-awal full time karena saya seolah-olah sebagai agent baru, maka aktivitasnya langsung berubah. Jadi dulu tuh ada aktivitasnya yang namanya 10-10-3. 10-10-3 itu gimana? Yang pertama adalah setiap hari saya harus menelpon 10 orang. 10 orang untuk apa? Untuk appointment atau untuk minta janji ketemu. Jadi kan kita menghubungi orang nggak bisa, kita mau orang nggak mau, ya dan sebagainya. Setiap hari hubungi orang untuk supaya jadwal dalam seminggu ke depan tuh udah full, gitu ya, full ketemu 3 orang. Terus yang kedua adalah 10 referensi. Nah, kenapa referensi ini penting? Ya teman-teman pastinya kita semua sadar ya, berapapun jumlah kontak di HP kita pasti akan habis dalam waktu yang nggak lama. Sebagai contoh misalnya saya punya 500 kontak di HP saya. 500 kontak dibagi 10 berarti 50. Berarti katakanlah 50 hari kerja atau mungkin 2 bulan 500 itu akan habis. Sudah dihubungi semuanya gitu. Nah, sementara kan nafas kita atau darah kita sebagai agent atau sebagai sales itu adalah siapa lagi yang akan kita hubungi, siapa lagi yang akan kita prospek gitu ya. Nah, oleh karenanya yang kedua tadi, aktivitas kedua adalah harus mencari 10 referensi untuk ditelepon lagi gitu ya, supaya nanti bisa punya appointment. Dan yang ketiga tadi, tiganya adalah dalam sehari bertemu 3 orang. Ya. Nah, saya masih ingat ya, ketika di awal-awal full time ini berangkat ke kantor dari rumah kadang setengah 6 gitu ya, nyampe kantor setengah 7 jam 7 gitu ya. Nah sebagai info juga dulu ketika pertama kali program full time ini saya dan tim tuh wajib ke kantor tiap hari, masuk ya Senin sampai Jumat.
bahkan fingerprint loh absen gitu ya, harus nyampe kantor setengah 9. Nah, terus kita punya sistem juga yang keras gitu ya. Kalau sampai dalam sebulan tuh telat sampai 3 kali dalam sebulan, maka income kita dipotong 10%. Gitu ya. Dulu sampai ada loh seperti itu ya gitu ibaratnya. Kenapa? Karena kita mau dididik banget gitu ya supaya ibaratnya full time, supaya kita ibaratnya menjalankan bisnis ini dengan sepenuh hati gitu ya, dan bisa meraih hasil gitu. Jadi tiap hari saya jalani, berangkat dari rumah setengah 6, kadang pulang pulang nyampe rumah jam 10 malam gitu ya. Karena tadi telepon dulu 10 orang, cari lagi referensi 10 orang. Sehari 3 orang ketemu di Jakarta tuh nggak gampang ya teman-teman gitu ya. Dari segi waktu juga ya gitu. Jaraknya sih nggak jauh ya, tapi macetnya dan sebagainya gitu ya. Beratnya. Dan apakah saya selalu berhasil bertemu 3 orang? Nggak juga ya gitu. Kadang 2, kadang 3 gitu sampai melakukan ya hal-hal yang out of the box gitu. Nah, saya lakukan rutin setiap hari sampai akhirnya ya puji Tuhan sih menuai hasil ya. Dari 2015 hanya menjual 7 polis FYP 50 juta, di 2016 berhasil submit atau closing 61 polis, yaitu ada, tapi dari 61 itu adalah hanya 54 yang issued, plus ada 2 grup ya, ILH atau dulu asuransi corporate ya, bulan. Nah, dari 61 polis itu 42 adalah produk tradisional dan 19 adalah unit link. Nah, dulu masih lumayan ya, unit link masih lumayan juga gitu, walaupun dari dulu nggak terlalu favorit, tapi saya sih ada juga. Dan di 2016 ini hanya bisa mencapai FYP 642 juta dan menjadi MDRT juga gitu. Dan dengan case yang tadi 54 issue ini, saya peringkat 6 cash count se-Manulife. Ya. Nah, terus ini saya lakukan kerja keras ini terus berlanjut ya, setidaknya 3 tahun pertama, itu sampai 2018, dan hanya di 2017 pun sama ya, submit 62 polis, tapi issue-nya hanya 49. Banyak yang ditolak ya, ada postpone, ada ya tadi yang decline ya. Nah, kata-kata masih mirip juga, 43 tradisional, 19 unit link, FYP-nya juga nggak jauh-jauh, dan ini peringkat nomor 7 di Manulife. Nah, dari perjalanan ini gitu ya, saya sih menyimpulkan, ya, terutama untuk baru pertama kali ya, bahwa the insurance business has no secret. Bisnis asuransi ini nggak ada rahasia atau nggak ada kunci sukses. Only hard work. Hanya bekerja keras. Mungkin kita kalau udah ya kayak teman-teman di sini banyak yang senior juga ya ibaratnya gitu. Mungkin kita udah bisa bilang nggak perlu kerja cerdas di smarter work gitu ya. Nah, tapi kalau ketika membangun di awal-awal, buat saya sih agak sulit ya gitu, karena kita nggak pernah tahu seperti apa polanya, patternnya gitu ya. Nah, jadi memang kata kunci suksesnya kalau saya ditanya itu adalah hanya bekerja keras gitu ya. Prospek, 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 aktivitas, aktivitas, aktivitas gitu. Nah, baru setelah beberapa tahun mungkin kita akan mulai menuai hasilnya. Oke, nah yang saya lakukan lagi juga pastinya adalah tadi ya, karena dengan 10 referensi pastinya mencoba di cold market ya, atau orang-orang yang tidak dikenal. Nah, terus kalau kayak udah tadi 2 tahun, 3 tahun, nasabahnya udah 100 lebih, nah pastinya mulai mengunjungi existing client ya, dan tadi tentunya adalah dengan referral. Nah, salah satu yang paling saya ingat dari cold market tuh gini, saya kayak suka naik juga ya, naik Grab, naik Gokar gitu ya, kadang Grab baik juga. Kenapa? Supaya kayak saya tuh bisa ngobrol, supaya saya bisa prospek ke drivernya gitu, ngobrol, nanya-nanya dan sebagainya gitu, menawarkan dan sebagainya. Apakah dari situ ada hasil yang closing? Nggak ada, teman-teman ya. Gitu kalau waktu itu ya, nggak ada gitu. Nah, tapi it's okay, nggak ada. Kenapa? Saya bisa practice, saya bisa belajar gitu ya, melatih, 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 melatih. Nah, saya juga suka masuk ke mailing list ya. Termasuk kalau nggak salah saya kenal sini ada Ko Adi Pranoto nggak ya? Saya pertama kenal Ko Adi Pranoto tuh dari mailing list gitu ya. Dulu dari mailing list Safir Senduk gitu ya. Nah, saya juga, nah kalau dari mailing list saya dapat banyak klien. Nah, kemudian saya juga aktif lumayan masuk ke WA group. Dulu bisa ada BlackBerry group, Telegram group. Kenapa? Supaya di situ saya bisa dapat database gitu ya. Database hanya orangnya satu-satu saya japri. Jadi nggak broadcast di grup ya, orangnya saya japri, baca gitu. Ada yang closing? Ada.
tapi persentasenya gimana? Mungkin 1 dari 100 atau 1 dari 200 ya gitu. Ya, karena kan dia juga nggak kenal kita ya, ibaratnya. Sama kita juga kalau kita ditawarin KPA, ditawarin apalah forex yang nggak kita kenal, takut juga ya gitu. Tapi ada gitu ya gitu. Walaupun mungkin nggak efektif, tapi itu adalah sebagai bagian dari aktivitas kita. Nah, tapi satu hal yang saya masih nggak bisa itu adalah kalau kayak canvassing misalnya ke Tanah Abang, ke ITC ke mana gitu ya, ke toko, nah itu saya belum bisa ya kalau itu ya gitu. Uh, Kalau di sosial media atau di dunia maya masih bisa. Nah, terakhir kalau kayak dengan referral, bisa beberapa hal yang saya lakukan tuh saya sudah bilang kayak gini ya Pak ya. Pak, ibaratnya gitu. Saya ini kan penasihat keuangan juga. Saya ini seorang CFP juga gitu ya, Certified Financial Planner. Walaupun nggak membuka praktik konsultan keuangan. Nah, tapi ibaratnya kalau Bapak konsul ke financial planner kan berbayar ya. Mau review asuransi aja bayarnya bisa paling kecil tuh 500.000. Bahkan ada yang bisa jutaan. Nah, kalau dengan saya, jasa saya gratis gitu. Tapi saya juga berharap dapat direferensikan kepada teman atau kepada family Bapak. Nah, atau dalam bahasa yang lebih halus, kayak kita meminta referensi, kayak contohnya, adakah kenalan Bapak atau yang mungkin sedang cemas dengan keuangannya? Atau adakah orang yang ingin Bapak bantu sekiranya dia butuh asuransi? Ya, jadi ibaratnya saya boleh direkomendasikan. Nah, lalu uh, untuk aktivitas juga saya bagusnya adalah menggunakan ini ya. Ini ada kayak semacam untuk reporting ya, kayak minggu pertama, 2, 3, 4. Lalu di bagian apa vertikalnya pertama ada O, ada C, ada S. O ini apa? O ini adalah opening. Jadi kayak saya prospek ke siapa misalkan ya. Ini saya buka obrolan ke siapa. Kita tuliskan nama-namanya gitu ya. Nah, dari O ini, dari sekian banyak saya buka obrolan, buka prospek dan sebagainya. Gimana tingkat closingnya? Banyak yang closing nggak gitu? Atau susah closingnya gitu ya. Nah, dari sini saya bisa mengevaluasi. Nah, lalu yang terakhir adalah service. Nah, karena udah ada lumayan banyak nasabah existing, tentunya service adalah dari bagian aktivitas ini ya. Baik karena tadi membantu urusan klaim, membantu urusan admin, atau kadang sekedar update dan sebagainya. Nah, di sini mungkin kadang ada suka pertanyaan gini ya, kalau dia openingnya banyak, banyak prospek, tapi closingnya sedikit, gitu ya. Nah, berarti kan saya juga bisa evaluasi di sini bahwa kemarin cara presentasi saya mungkin ada yang kurang tepat atau kurang to the point sehingga rasio closingnya dikit, ya. Kan Limra aja 10, 3, 1. Nah, kalau saya misalkan udah 20 belum ada yang closing, wah ini jadi pertanyaan nih gitu. Tapi sebenarnya kita bisa mengevaluasi. Ya. Nah, yang kedua sebaliknya, kalau dia openingnya dikit, tapi rasio closingnya bagus, misalkan satu orang ketemu closing, satu orang ketemu closing, satu orang ketemu closing gitu ya, baratnya gitu. Nah, ini bagus nggak? Mungkin secara kasat mata ini bisa jadi bagus, hebat. Gitu. Tapi mesti hati-hati. Karena kenapa? Habitnya bisnis asuransi itu nggak seperti itu. Kalau satu orang closing, satu orang closing, satu orang closing, mesti hati-hati nanti dengan PPR, dengan persistency. Ya, bisa jadi dia tertarik karena misalnya mungkin kita terlalu over promise gitu ya, atau maaf nih bisa jadi ternyata kita kemasukan orang-orang nggak jelas yang asuransi ya gitu ya, sekarang lebih banyak banget juga ya di mana-mana gitu. Nah, sehingga cepet closing. Nah, ini mesti hati-hati juga. Nah, yang bagus adalah tentu seimbang ya, ya openingnya banyak, closingnya ada, ditolak masih ada, service juga ada. Dan terakhir adalah tadi referral area yang warna orange. Nah, ini adalah bagian dari istilahnya track your progress. Jadi, kita selalu dapat mengevaluasi seperti apa. Dan bahkan kadang gini, dengan punya sistem seperti ini, kadang ya, teman-teman pasti kita udah lama prospek, udah lama ini, kita udah lama nggak berhubungan, tiba-tiba 1 tahun atau 2 tahun kemudian, dia nanya, Anwar masih di Manolas nggak? Saya jadi ambil dong kata programming ini. Ini yang mana ya kita dulu bahas. Nah, dengan ada OCS ini, anytime kita bisa ngecek. Oh, misalnya dulu Pak Agus gitu ya 2 tahun lalu. Saya udah bikin proposal apa, udah ngejelasin bisa mulai critical illness, atau life insurance dan sebagainya. Jadi ini cukup membantu juga dalam aktivitas ini. Oke. Nah, tadi teman-teman silakan ya sambil jika ada pertanyaan. Nah, lalu sini mungkin saya akan memberikan sales idea
yang terutama kaitannya juga dengan MDRT juga ya. Oke. Nah, teman-teman, sekarang Alkisah ya, ada seorang ayah yang memiliki anak kecil ya, namanya mungkin masih SD atau di bawahnya ya, yang katakanlah seorang ayah ini ingin memberikan experience atau ingin memberikan pengalaman terbaik kepada anaknya supaya anaknya tahu bahwa papanya ini sukses dalam pekerjaannya, supaya ayahnya tahu ya, anaknya tahu ya bahwa ayahnya ini bisa diandalkan ya, terus supaya anaknya juga nanti kelak terinspirasi untuk mengikuti jejak kesuksesan ayahnya. Nah, katakanlah si ayah ini contohnya di Sampurna Strategik lah ya, kerjanya, nah dia kerjanya di lantai 30. Misalkan, nak, katakanlah, ayo kamu kan lagi libur, ayo kamu ikut papa ke kantor, gitu ya. Papa tunjukin ke kamu, nah, ini kantor papa seperti apa, gitu. Dari kantor papa bisa terlihat begitu kota Jakarta tuh begitu view-nya begitu cantik, gitu ya. Gedung-gedung pencakar langit, gitu ya. Ada arsitektur-arsitektur unik, 360 derajat kota Jakarta kelihatan, ya, dari kantor papa. Ayo kamu ikut ya ke kantor papa. Oke, bergegaslah mereka ke kantor, papanya udah tiba di Sampurna Satu Expert di lobi ya. Terus siap-siap deh masuk lift gitu ya. Nah, tadi papanya berkantor di lantai 30. Si papanya ini bisa tentunya punya dua pilihan ya untuk mengajak anaknya ini naik ke lantai 30. Yang pertama adalah mereka bisa ke lantai 30 atau naik ke atas menggunakan tangga. Atau yang kedua adalah menggunakan naik lift gitu ya. Ada dua pilihan ya. Nah, teman-teman juga yang di Surabaya pastinya kalau ke Pakuan Tower manasnya juga lumayan tinggi ya. Kalau misalnya amit-amit pas ada latihan kebakaran dan sebagainya, gempor juga ya turunnya dari lantai atas sampai bawah ya. Oke, tadi pilihan pertama, si papanya ini adalah punya tangga. Pilihannya ya. Nah, katakanlah jika mereka naik tangga, mereka bisa aja sih sampai di lantai 30. Namun, ada risiko. Risikonya apa? Nah, risiko naik lewat tangga adalah jika sang ayah tiba-tiba merasa lelah dan nggak sanggup untuk melanjutkan perjalanan, nah maka bisa jadi mereka akan terhenti di tengah jalan. Apalagi kalau udah faktor umur ya, naik satu persatu lantai 30, lantai satu bisa, lantai 2 bisa, 3, 4, 10, lantai 15 udah ngos-ngosan ya, udah capek. Lantai 16 gitu ya, serasa nggak sanggup lagi gitu ya, pengen pingsan, apalagi kalau jarang olahraga ya. Gitu. Lalu akhirnya apa? Terhenti di lantai 16. Dampak atau konsekuensinya apa? Impian si ayah untuk memberikan pengalaman terbaik atau juga experience kepada anaknya nggak tercapai. Mereka harus berhenti di lantai 16. Ya, gitu. Sehingga anaknya nggak jadi deh dapat pengalaman terbaiknya ya. Nah, lain halnya dengan pilihan kedua. Pilihan kedua adalah mereka punya kesempatan untuk naik lift. Nah, mereka cukup berdiri di depan lift, kemudian masuk ke dalam lift, gitu ya, tekan lantai 30, tombol liftnya aja, dan dalam waktu yang singkat ya, dalam waktu yang nggak lama, mereka akan tiba dan sampai di lantai 30. Nggak perlu effort banyak-banyak, nggak perlu capek-capek. Nah, kalaupun teman-teman ditanyakan mau pilih mana tangga atau lift, pastinya pilih lift ya. Oke. Nah, kaitannya dengan bisnis kita atau dengan pekerjaan kita sebagai agent di Manulife, seperti apa? Nah, ini ya teman. Ketika kita katakanlah ingin memberikan, menyiapkan sebuah warisan berupa cash trust, contoh sebesar 5M, nah kita punya dua pilihan. Yang pertama adalah dengan menggunakan tangga. Dimana kalau tangga ini berarti asosiasinya adalah dengan tabungan konvensional ya. Nah, tadi contohnya misalkan si bapaknya usia 35 tahun, nah, dengan gaji yang dia miliki, katakanlah dia bisa deh, saya menyisihkan 10 juta per bulan supaya punya kelak bisa punya dana warisan sebesar 5M. Nah, dana 5M dengan 10 juta per bulan itu baru akan terkumpul sebesar 500 dalam waktu 500 bulan. 500 bulan itu sama aja dengan 41,6 tahun. Berarti goal si ayah mau menyiapkan warisan 5M itu nanti baru akan terkumpul di usia 76 tahun. Lama banget ya. Dan tadi resikonya apa? Ketika terhenti di lantai 16 di tengah jalan,
pastinya 5M-nya dijamin nggak akan tercapai. Ya. Pilihan kedua yang dimiliki oleh si ayah tersebut, dia menggunakan lift. Ya. Tadi menggunakan lift, tadi dia cukup masuk ke dalam lift, gitu kan? Berarti ibaratnya cukup siapkan SPAJ, ya. Terus tekan lift lantai 30, tanda tangan SPAJ-nya, dan bayar preminya, gitu ya. Nah, dalam waktu yang sekejap, dia akan nyampe ke lantai 30. Sama juga. Begitu dia ada tanda tangan, bayar, maka warisan sejumlah 5M sudah dijamin ada di tangan. Gitu ya. Nah, kenapa? Kalau terjadi resiko. Dan tadi, dia di sini cukup hanya menyisihkan, oh mungkin hanya 5 jutaan ya, mungkin 5,8 jutaan, ini yang MEA masih lama ya. Nah, kalau dengan MDLA preminya lebih murah, usia 35 mungkin hanya sekitar 5 jutaan lebih. Dan dia menyisihkannya pun cukup dengan hanya 10 tahun. Maka warisan cash keras sejumlah 5M udah otomatis terbentuk. Ya. Nah, lift ini apa? Lift ini adalah polis asuransi jiwa. Ya. So, ketika saya menanyakan ke nasabah, apa mau pilih tangga atau mau pilih lift? Dalam menyiapkan warisan cash keras ya, tentu pastinya semua orang akan memilih lift. Next, untuk sales tadi yang kedua, oke, teman-teman pastinya tahu ini apa ya? Ini adalah namanya berangkas ya, atau STB atau Safe Deposit Box. Fungsi berangkas ini apa? Pastinya untuk menjaga barang-barang berharga, untuk menyimpan barang-barang berharga. Contohnya yang pertama surat berharga. Ya, selesai dulu sertifikat deposito, sertifikat obligasi, walaupun sekarang udah dalam bentuk soft copy ya. Atau menyimpan logam mulia, emas, dan sebagainya. Menyimpan mata uang asing, dolar, dolar Singapura, atau kalau ada, ya, harta karun juga gitu ya. Nah, ini adalah fungsi dari berangkas atau STP. Nah, karena berangkas ini sifatnya tadi harus menjaga barang-barang berharga, pastinya dia harus tahan api. Nah, kalau rumahnya kebakar, berangkasnya nggak boleh kebakar dong. Kalau rumahnya kebanjiran, kehujanan, berangkasnya nggak boleh kehujanan, nggak boleh kebanjiran. Kenapa? Kan tadi kan yang disimpan adalah barang-barang berharga. Kalau sampai berangkasnya ikut kebakar atau berangkasnya ikut kebanjiran, wah, nggak reliable dong sebagai penyimpan barang-barang berharga ya. Nah, lalu kita dalam kaitannya dengan di Manulife, ini apa nih? Nah, sama. Kita juga punya yang namanya berangkas. Tapi kita punya yang namanya berangkas ajaib. Ya. Nah, bedanya apa tuh dengan berangkas konvensional tadi? Jadi kalau di berangkas ajaib punya Manulife ini, kalau kita mau punya katakanlah dana sebesar 5M, ya, nah maka kita nggak perlu nyimpen uang 5M dalam berangkasnya. Ya. Tapi kita cukup bayar sewanya saja. Asosiasinya apa tadi? Ibaratnya kalau kita mau punya warisan atau uang pertanggungan 5M, ya kita nggak perlu store 5M, kita cukup bayar sewanya. Sewanya itu apa? Sewanya itu adalah preminya, ya, premi per tahun, gitu kan. Nah, terus karena ini berangkas ajaib, ya, beda dengan berangkas konvensional yang dimana kita cukup bayar sewanya, ya. Berangkas ini hanya akan bisa terbuka atau hanya bisa dibuka oleh dua hal. Yaitu yang pertama, kalau sampai terjadi dua ya punya ya. Nah, katakanlah misalnya saya sewa deh 20 tahun gitu ya. Nah, misalnya tadi setelah 20 tahun kita masih perlu nggak sih berangkasnya ini gitu ya. Nah, seandainya kita udah nggak perlu, maka uang sewanya bisa kembali atau bisa dikembalikan hingga 100%. Maksudnya apa? Ya, kalau kita kayak MDLA ya, PEMEA gitu, atau bahkan unit link juga ya dengan top up. Kalau udah tahun polis ke-20, biasanya sih yang nilai tunai yang dijamin biasanya udah sama atau mendekati dengan premi yang udah dibayar ya. Gitu. Bahkan kalau produk-produk dulu tuh tahun berapa belas pun udah cepet ya. Gitu. Jadi seandainya udah nggak perlu lagi berangkasnya, ya udah kamu mau misalnya mau tutup polis, uang sewanya atau premi yang kamu bayarkan bisa kembali gitu ya, gitu dengan catatan ya, bisa dicek lebih detailnya.
Atau seandainya kamu masih perlu di berangkasnya gitu, berarti kamu masih perlu uang pertanggungannya. Ya udah, diamkan aja uang sewanya. Ya kan kalau kayak misalkan MDLA 20 udah nggak perlu bayar-bayar lagi, tapi isi berangkas akan menjadi milik kita selamanya. Jadi ibaratnya uang pertanggungannya pasti akan milik kita, yaitu milik menjadi keluarga selama-lamanya. Nah, ini adalah konsep berangkas ajaib. Ya. So, dengan konsep berangkas ajaib itu kayak tadi ya, ini sesuai banget dengan prinsip asuransi, yaitu uang kecil ditukar dengan uang besar. Tadi bayar sewanya aja yang mungkin hanya bisa 6 sampai 10% gitu ya dari uang pertanggungan, tapi kita udah punya jaminan uang pertanggungan yang jauh lebih besar. Oh, ya. Nah, mungkin itu adalah sales idea, dua sales idea dari saya ya. Nah, nextnya adalah sebagai MDRT member juga, ya, dulu sebagai SFP juga. Ya, dulu kita di Manus tuh terlalu happy ya dengan sebagai produser dengan sebagai SFP ya gitu. Mungkin kita baru mulai beberapa tahun ini aja baru mulai tersadar bahwa jangan selamanya, alangkah baiknya ya, jangan selamanya menjadi produser aja sih gitu. Why not kita juga menjadi builder ya gitu, menjadi leader. Selain ya, tapi tetap juga sambil kita tetap penjualan pribadi sambil bangun tim juga, ya. Nah, kenapa? Karena gini, saya juga percaya ya, if you want to go fast, go alone. Kalau kita mau bergerak cepat, ya sendiri. Ya. Kayak SFP gitu ya, gercep gitu ya. Nggak neko-neko gitu ya. Semua satset beres gitu ya, ibaratnya prospek juga. Nah, tapi kalau if you want to go far, kalau kita mau bergerak jauh, maju jauh, go together, bangun tim. Ya, ini juga sama ya gitu. Kayaknya saya juga mulai mencoba menjadi leader juga ya. Belum banyak keberhasilan tapi ya lumayan lah gitu. Ini adalah bagian dari journey. Mudah tentunya tidak lebih mudah ya gitu. Ibaratnya menjadi leader ini yang kita urus banyak orang juga ya tadi. Challenge-nya terutama kayak tadi ya. Kalau sendiri kan kita gampangnya saat sama prospek dan sebagainya. Ada masalah juga gampang. Ketika dengan tim beda-beda karakter timnya ya gitu. Yang baperan, ada yang banyak drama, ada yang asik juga gitu, macam-macam. Jadi ini menjadi sebuah dinamika kita ya, gitu ibaratnya menjadi seorang leader. Nah, ini apa sedikit gambaran dalam 3 bulan terakhir. Oh ya, Oktober udah ada hasilnya tadi ya. Jadi tim saya saat ini belum banyak ya, baru 16 kalau nggak salah. Tapi dalam kemarin 3 bulan terakhir lumayan ya. Kayak di Juli 2024 Test agent ada 7 dari 16, persentase 43%. Bulan Agustus kemarin ada 8, 50%. Bulan September 9, 56%. Tapi kayaknya Oktober jeblok ya, balik ke dinamis lagi kayak tadi ya. Dari FPI bulan Juli itu dengan 16 orang 187 juta. Bulan Agustus kemarin FPI sekitar 892, bulan September ya lagi dapat berkah 1,7 ya. Dan tadi dengan aktivitas atau dengan aktif agent lebih dari 40%. Nah, ini teman-teman ya, ibaratnya apa? Teamwork makes teamwork ya. Saat ini mungkin kita masih muda gitu. Ya saya juga masih lumayan lah ya. Nggak walaupun udah nggak muda-muda banget, masih banyak tenaga gitu ya. Ibaratnya why not kita banyak spend time juga untuk membangun timnya gitu ya. Ibaratnya kenapa? Jadi kita punya dua income ya. Pastinya katakanlah income dari penjualan pribadi kantong kanan dan income dari tim adalah kantong kiri. Dan saya pun pernah merasakan juga ya ibaratnya ketika sakit gitu ya. Nah, ada penjualan dari tim itu sangat membantu gitu ya dari sisi income. Jadi dan saya percaya dengan bangun tim ini pasti ke depan income-nya akan lebih sustainable gitu ya. Nah, kita juga melihat ya di Manulife gitu. Dulu semua tuh produser SFP ya. Dari tahun 90 udah ada yang posting 1 M. Tapi ada satu hal yang nggak bisa dibohongin, apa? Usia ya. Ya, nggak bisa dibohongi gitu ya. Ketika usia udah masuk 60, 65, 70, ya tenaga udah nggak bisa se exciting dulu ya gitu, nggak bisa sekuat dulu. Masih top mungkin banyak ya di mana film masih top gitu. Tapi tentunya ketika sakit dan sebagainya berat, beda ya gitu. Atau ketika meninggal sekarang udah enaknya bisa diwariskan gitu. Nah, tapi kalau dulu apa dengan kalau dengan tim tentunya hal ini akan lebih beda. Oke, ternyata
itulah akhir dari sharing saya. Semoga ada hal-hal yang dapat bermanfaat. Silahkan jika teman-teman ada yang memiliki pertanyaan. Terima kasih. Wah, wah, kita sampai terpesona ini sama Bro Anwar, keren. Oke. Nah, teman-teman pasti banyak ya pertanyaannya. Ayo silakan. Ini saya sampai nyatet nih, sampai bolak-balik loh. Lah, saking Astaga. kerennya ya, Ya, teman kita semoga ada hal satu. yang bermanfaat ya. Dan kalau ada kesalahan tadi mohon maaf juga ya. Ada hal yang berkenan. Silakan teman-teman. Yuk, teman-teman silakan. Hmm, ini tante. Ya tadi ada mau tanya, tadi yang mana ya? Lupa, saking langsung semangat nyatet ini loh ya. Oh, ada Kak Yulia juga dari Semarang ya. Yulia Iya. Kristianti juga. Yuk guys, tanya kita guys. Ini, tapi keren banget loh. Ini sembari saya summary lagi dikit ya. Jadi Anwar ini teman-teman backgroundnya sama sekali nggak ada bau-bau tentang keuangan sama sekali loh ya. Jadi keren banget. Kemudian juga saya tadi catat kalau Anwar ini dia udah punya kerjaan yang udah sebenarnya settle ya. Juga udah 9 tahun ya Anwar Ya, ya. lumayan Saya lah tadi, ya, Cici Yulia. nah sampai saya tadi ngitung ya 9 tahun di kerjaan lama yang bidang apa tadi ya? Kalau nggak salah Teknik. pengembangan teknik ya. Kemudian ternyata 2015 full time di Manulife. Berarti kalau dihitung sekarang 2024 juga sama-sama 9 tahun loh, Oh Pak iya ya. Anwar ya. Sudah tahu nih. Nah, gimana? Nyesel nggak 9 tahun yang lama sebelum 2015 sama after 9 tahun sebelumnya 2000, sesudahnya gimana? Pasti Nah ya, beda. to be honest sih sebenarnya saya lumayan menyesal juga ya. Maksudnya gini, lumayan menyesalnya tuh kenapa saya nggak sadar lebih awal gitu. Nah, ibaratnya Ci Yulia ketika saya memutuskan full time itu 2015 itu, tapi saya usia 31 lah ya, gitu ya, 31 gitu. Dan masuk asuransi berarti usia 27 ya, masuk Manulife ini gitu. Nah, Itu saya sih dia sih. sebenarnya mungkin berharap bisa masuk asuransi itu mungkin 1 tahun lah setelah kerja gitu ya. Setelah kerja dulu, kemudian bisa membangun relasi, bisa membangun pertemanan dan sebagainya. Kemudian kalau kalau bisa memilih ya, kemudian segera switch ke asuransi atau menjadi agent di Manulife. Kenapa? Supaya bisa bisanya meraih suksesan atau merasakan keuangannya bisa lebih cepat gitu ya gitu. Dan gitu nyesel terlambat, taunya terlambat ya gitu ya, atau maksudnya belakangan gitu ya. Coba kan sekarang banyak ya kayak di beberapa company juga bahkan dari sejak kuliah dari ini udah mulai asuransi gitu ya. Jadi supaya ibaratnya tadi strugglingnya ketika di usia-usia masih muda gitu ya, masih ya kita masih oke lah gitu ya gitu. Lain halnya kayak kalau kayak udah usia 40 udah 50 masih struggling di bisnis asuransi gitu ya. Itu alangkah lebih enak ya kalau itu kita selesaikan di usia muda gitu ya. Dan tadi juga kemudian penyesalan yang kedua adalah baru sadar juga ternyata bagusnya tuh bangun tim segera juga gitu ya. Jangan terlalu asik jadi produser ya, betul nggak sih? Gitu ibaratnya mungkin jadi produser 1 2 3 tahun gitu ya. Tapi sambil itu sambil tetap produser tapi sambil bangun tim juga gitu ya ibaratnya. Kita kata-kata kan di Menlos keasikan tuh jadi produser ya gitu, paling enak posisinya tuh gitu ya. Nah, tapi ya nggak ada kata-kata lambat lah ya ibaratnya gitu. Yang ada harus dikejar. Cuman seandainya bisa memutar waktu pasti saya akan join Manulife lebih cepat dan akan menjadi leader lebih cepat lagi. Ah, keren. Jadi menjadi insurance agent itu kebanggaan sebenarnya ya. Jadi harusnya ini jadi profesi yang dicari kan banyaknya kan orang-orang carinya profesi apa gitu ya. Tapi nggak ada yang kepingin ke insurance kan. Nah ini Anwar ternyata malah bilang harusnya lulus gue langsung masuknya ke insurance ya. Keren banget ya ini. Ini ada pertanyaan nih, apa Anwar? Waktu Oke. jadi agent full time itu masih sebagai agent existing atau masuk baru lagi nih setelah, oh nggak terminate kok ya, itu memang ada program kok ya. Oh iya, jadi makasih untuk Ria Tanujaya ya. Iya, karena waktu itu memang masih pionir ya ibaratnya gitu. Bahkan mungkin waktu itu di Indonesia tuh ibaratnya bisa jadi kita pionir ya gitu. Kalau perusahaan lain kan rata-rata financing tuh caplok-caplok gitu ya dari perusahaan lain gitu.
Nah kalau waktu itu kita Manulife kan memang fresh sebisa mungkin, nggak pernah diasuransi. Jadi dari bank, dari mana gitu ya, dari sekuritas yang dari luarnya. Nah itu adalah seperti itu. Nah kalau waktu itu ada penawaran khusus juga bagi agent existing yang katakanlah ingin full time gitu ya, memang dipilih beberapa, tapi tanpa terminasi gitu. Jadi ibaratnya memang waktu itu kan saya branchnya apa ya, Jakarta Giant Eagle gitu. Kemudian dipindahkan ke tim yang full time ini. Nah, si brand saya yang di mana saya di ini di buyout gitu ya, ada kompensasi sih kalau dulu gitu. Tapi saya nggak terminasi, jadi memang atas seizin brand selama juga gitu. Itu dulu ya, tapi kalau sekarang program seperti ini udah nggak ada. Jadi kalau sekarang kan financing atau next itu adalah memang rekrut dari luar semua ya gitu kan. Nah, jadi kayak dulu contohan, jadi masih ada seperti ini. Semoga menjawab ya Ibu Ria. Tapi intinya juga meskipun apa istilahnya banyak orang kadang itu takut untuk financing Kak. Jadi kebanyakan mungkin aduh ntar ada target. Nah, Mas Anwar gimana juga menyikapi itu gimana tuh untuk Oke, nah ya betul. Jadi di satu sisi memang ada ketakutan gitu ya. Nah, tapi apa? Saya ini ibaratnya boleh dibilang ya udah menjebak diri saya untuk terjerumus gitu ya. Ibaratnya kerjaan lama kan udah ditinggalkan gitu. Jadi nggak ada kata lain nih selain dai-dai masdu lah ya. Ibaratnya tuh harus coba gitu ya. Ibaratnya gitu harus mati-matian gitu ya. Ibaratnya karena kan kerjaan udah ditinggalkan. Jadi harus ya gimana caranya gitu ya. Ibaratnya supaya berusaha sebaik-baiknya bisa make it di Manulife ini. Karena tadi ibaratnya udah kalau udah ke kolam, ibaratnya udah nyebur nih saya ibaratnya. Walaupun nggak bisa berenang, saya harus survive gitu ya. Ibaratnya gimana caranya saya supaya bisa berenang dan akhirnya selamat gitu ya ibaratnya. Jadi memang pilihannya waktu itu seperti itu. Karena kalau misalnya gini, ibaratnya ya saya misalkan nggak dai-dai mas tuh nggak mati-matian, habis-habisan, ya berarti kan saya harus nanti cari kerjaan lain lagi ya. Berarti kan katakanlah income-nya nggak berhasil nih. Kalau saya balik lagi gitu kan, ibaratnya ya malu juga ya gitu ya sama teman-teman gitu ya, sama orang gitu ya. Dan ninggalin kerjaan, bla bla bla, terus balik lagi ngelamar dari nol lagi, gaji misalnya dari nol lagi gitu kan, ibaratnya malu juga ya gitu. Nah jadi udah dalam kondisi yang boleh dibilang ya terpaksa kepepet. Kadang kan orang kalau udah the power of kepepet, orang Indonesia bisa survive ya gitu ya gitu. Mungkin seperti itu ya, Yuli. wah, keren keren ini memang kita nih harus selalu bikin diri kita itu dalam tanda kutip kepepet mungkin ya keluar dari comfort zone itu membuat kita itu jadi potensinya lebih keluar lagi. Keren loh. Nih, ada yang angkat tangan. Cece Yulia, silakan. Halo Kak Anwar. Halo Kakak Yul, ketemu lagi. Ya, aku mau nanya dong. Astaga. Em, Kenapa ini asal-asal? Eh, Aduh. jadi Silakan. kita ini as insurance agent ya, agen asuransi itu kan eh, tidak mungkin sekali dua kali aja ditolak ya. Tadi kan dari Limra kan 10, 3, 1 gitu kan closing ya. Nah, pernah enggak merasa at your lowest point? Jadi ketika mungkin beberapa kali terus ketolak, baru ketolak terus gitu kan. Terus kayak merasa ini kayaknya lowest pointku ini ya. Aku mesti eh gimana gitu loh. Nah, kadang beberapa buat teman-teman yang baru pun kan juga butuh tahu bahwa kita tuh juga pernah mengalami saat-saat seperti itu. Kalau Kak Anwar sendiri mengatasinya bagaimana? Oke, makasih ya Kakak Yulia. Ini best friend saya di grup juga ya. Oke, aduh, ya gini. Pastinya lowest point atau kalau ditolak itu udah hal yang sangat biasa banget ya. Di lowest point sering, bukan hanya pernah gitu ya. Ibaratnya sering gitu ya. Nah, salah satu halnya tuh kayak gini. Saya ini kan memang kebetulan dari dulu tuh banyak banget jual asuransi kesehatan, MOHC gitu ya. Dari MOHC 2015 pertama launching, lumayan banyak gitu. Bahkan tahun ini ya dari 50 polis hanya satu yang non FHC gitu gitu. Dan itu nanti ada ceritanya. Jadi salah satu kayak lowest point saya itu adalah ketika banyak klaim. Maksudnya banyak klaim itu gini. Apa?
dalam sebulan tuh karena sekarang udah tadi nasabah ada lebih dari hampir 400 lebih ya, bahkan hampir 500 gitu. Sebulan tuh pasti aja ada klaim, gitu ya, 1, 2 atau bahkan 3 gitu ya. Nah, kadang kan kalau asuransi kesehatan tuh servisnya banyak ya gitu ya ibaratnya teman-teman ya. Walaupun klien udah apa? Udah cashless, udah apa, dan saya selalu encourage cashless ya. Tapi kadang masih nanya ke kita tuh, ini gimana? Ini rumah sakitnya kerjasama nggak? Malam-malam ditelepon, jam 1 ditelepon dan sebagainya gitu ya. Kadang merasa capek gitu ya, ibaratnya satu, pertama capek banget gitu ya. Gitu. Kadang bantu sering juga ya, kalau dok bermasalah dan sebagainya gitu ya, bikin stres paling ini ya gitu ibaratnya. Walaupun akhir-akhir ini udah agak jarang ya gitu, karena kata-kata yang sakit itu di atas 2 tahun, di atas 3 tahun gitu. 1, 2 masih ada. Nah, salah satu the lowest point itu adalah itu juga gitu ya. Yang kadang capek banget pengen berhenti. Pernah saya tuh di tahun berapa, saya pengen ngikutin Sanjay Tolani. Kenapa tuh? Sanjay Tolani itu udah dari 9 tahun yang lalu, dia stop jual asuransi kesehatan. Kenapa? Karena itu banyak makan waktu dia, makan resources dia, gitu. Ngabisin waktu dan effort gitu ya. Sehingga Sanjay itu berhenti menjual asuransi kesehatan. Sanjay kalau ada orang nanya asuransi kesehatan, cari online katanya. Dia hanya non kesehatan, pensiun, jiwa, critical illness dan sebagainya. Saya gitu ya, dengan arogannya waktu itu coba saya mau stop jual kesehatan gitu ya, baratnya gitu. Apa yang terjadi? Dalam sebulan closing cuma 1 gitu ya, ibaratnya gitu. Sebulan 1, wah kesulitan gitu ya. Gitu. Sampai berapa bulan tuh coba, kayaknya ini ibaratnya ya kita semua tahu ya Sanjay levelnya seperti apa. Saya ini mungkin masih butiran debunya dari Sanjay, jadi belum bisa melakukan hal itu. Akhirnya saya menjual kesehatan lagi ya. Nah, kemudian ya, saya semakin sadar juga ternyata menjual kesehatan terutama MHC sebenarnya ini adalah langkah yang bagus untuk jangka panjang. Kenapa? Rata-rata sekarang income atau komisi dari produk tuh makin sini makin kecil ya teman-teman. Beda ya tahun tahun kapan tuh kita 30%, ada bahkan Prolife 35% gitu ya ibaratnya. Sekarang ini produk komisinya imut-imut semua ya, MSP 5%, 10% dan sebagainya. Bahkan banyaknya hanya 2 tahun gitu. Dulu MEA juga masih ada tahun 3, 4, 5, sekarang MDLA 1, 2. Artinya setelah 2 tahun tuh ya kita harus cari polis baru untuk income. Nah, saya dengan menjual MHC dan polisnya tuh apa yang aktif tuh banyak gitu ya ibaratnya, sehingga income-nya itu jauh lebih stabil dan lebih sustain dibanding dengan non kesehatan. Itu kayak sebagai contoh, saya pernah dalam sebulan closing cuma 1 case, 1 kuartalan gitu ya, preminya 4 juta, tapi saya masih bisa terima income di atas 50 juta. Kenapa? Dari renewalnya masih banyak. Gitu. Karena kan kesehatan komisinya seumur gitu. Ya. Nah itu tadi beberapa lowest point saya, dan kemudian itu hanya yang membuat saya semangat lagi gitu ya. Bayangin dengan hanya closing 4 juta, income-nya masih bisa di atas 50 juta gitu ibaratnya. Nggak ada loh kerjaan produk yang bisa mensupport saya seperti ini. Gitu. Jadi ketika lihat income-nya, semangat lagi. Gitu. Itu lowest point yang pertama. Nah lowest point yang kedua, pernah juga ya, kayak dalam dari tanggal 1 sampai tanggal 22, misalnya pernah 1 bulan, saya ini belum ada baru 1 ada closing yang 500.000 preminya ya. Ditolak terus ya, sebiasa-biasanya ditolak bisa down juga gitu ya. Nah tapi please teman-teman, dari pengalaman saya, kalau kita kadang down terus kita memanjakan diri kita dengan aduh kayaknya pengen me time dulu, lanjut healing, lanjut apa, boleh, tapi jangan kelamaan. Ketika kelamaan akhirnya mindset dan badan kita juga tak aja deh, santai, masih pengen ini, masih pengen itu gitu ya, masih kepikiran diomelin dan sebagainya gitu ibaratnya, akhirnya mindset dan pikiran kita pun jadi lebih santai gitu. Nah, satu-satunya cara yang bisa saya lakukan itu adalah harus dilawan. Jadi kayak udah deh, misalkan udah 2 jam, 3 jam, kalau tidur dulu, nonton dulu dan sebagainya, healing satu lagi oke. Besoknya kan bawaannya tuh kayak, kalau kemalasan tuh bawaannya malas lagi ya gitu ya, beda ya gitu. Nah, akhirnya saya harus lawan. Ibaratnya paksain, telepon, paksain ngerjain sesuatu, misalkan paksain bikin proposal, paksain kontak tim, paksain apa, paksain. Nah, ketika dipaksain gitu, akhirnya tadi vibes-nya tuh bisa kembali lagi gitu. Jadi kalau kayak tadi kita banyak ditolak, down dan sebagainya, tentu saja boleh, kita berhak punya waktu ya untuk berpikir, untuk me time dan sebagainya. Tapi jangan keasikan gitu ya. Ibaratnya gini,
kayak kita contoh misalkan 1 bulan nggak closing, ya udahlah. 2 bulan nggak closing, mulai gimana-gimana. 3 bulan nggak closing, mau ke kantor aja malu ya, betul nggak sih? Minder Ya, mau ke kantor betul. gitu ya, betul nggak? Iya, ibaratnya nanti ke kantor tuh ditanyain leader, kok belum closing udah 3 bulan, terus nanti diliatin orang-orang, ini belum closing 3 bulan. Padahal itu mindset kita sendiri loh. Padahal kalau misalnya ya kita udah 3 bulan belum closing ke kantor, orang lain nggak ada yang tahu juga sih, betul gak sih gitu? Orang lain nggak peduli juga gitu. Tapi dengan kita ke kantor gitu, mau minta inspirasi, minta motivasi ke leader, nah itu adalah tadi lawan gitu. Karena tadi banyaknya mindset itu adalah mindset kita sendiri sih gitu. Kita malu nanti dilihatin leader, dilihatin orang-orang. Misalnya apalagi kalau sampai ketemu Bu Nona, Pak Will ditanyain 3 bulan belum closing, nggak tahu juga mereka ya gitu. Ibaratnya gitu. Itu lebih ke arah mindset kita aja sih. Jadi mungkin poinnya adalah mesti dilawan ya. Seperti itu sih Kak Yulia. Apakah sudah Oke, menjawab? sudah menjawab sekali. Thank you, thank you. Nah, ini Oke. keren banget. Nah, teman-teman, ini sebelumnya saya minta izin dulu. Biasanya kita itu kan 8:30 udah selesai ya. Tapi kalau ini harusnya mau ditutup, tapi saya ini kok eman sekali ya, toh. Ini dapatnya pasti banyak. Jadi saya minta izin teman-teman. Ini yang em, mau apa? Yang mau mungkin izin live silakan nggak apa-apa. Tapi saya kepengen kalau boleh minta waktunya Kak Anwar, nggak apa-apa ya Kak Anwar ya, sampai jam 9 gitu nggak apa-apa Kak? Oke, kita sampai jam 9 ya, Yulia dan teman-teman ya. Iya, ini biar anu ya. Thank you so much. Jadi ini ada satu pertanyaan lagi. Ini, kalau masih muda apa dari Hermawan ya? Apa yang bakal dilakuin? Karena marketnya kan pasti belum ada. Let's say circle 1 kita kosong nggak bisa closing sama sekali. Circle 2 juga sama. Apa yang bakal dilakukan? Ini mungkin apalagi kaitannya sama muda gitu udah join kira-kira gimana? Yang kedua database-nya gimana caranya Kak? Karena saya lihat Kak Anwar ini kan 61 case, 45 case gitu ya. Baik, terima kasih Ko Hermawan ya. Teman-teman, betul banget. Eh, Mungkin kita juga sama ya ketika merekrut orang yang masih muda, yang fresh graduate, apalagi yang masih kuliah gitu ya. Ya gimana gitu, mana bisa jualan gitu ya ibaratnya ya. Gitu. Nah, tapi memang kalau saya lihat sih sekarang zamannya udah agak beda ya. Nah, saya alami sendiri dulu ketika pertama kali gabung kan ya, kalau saya mungkin saya dulu nggak muda-muda banget ya, 27 tahun, udah kerja juga. Nah, pastinya setidaknya teman-teman, karena saya udah kerja ya, pastinya teman-teman saya juga circle saya udah pada kerja gitu ya. Katakanlah udah kerja waktu itu mungkin 5 tahun gitu ya, 5 6 tahun atau 4 tahun. Dan kalau udah seperti itu, income-nya juga pasti setidaknya adalah bisa menyisihkan untuk asuransi. Tapi memang nggak bisa preminya gede. Saya ketika pertama kali join, yang bisa saya jual tuh apa? Proaktif Plus ya, 20 tahun, usia 30 tahun, preminya 3 juta setahun. Premi minimum. Karena dulu kan kita minimalnya 3 juta ya. Nah itu. Setiap kali jualan saya dulu Proaktif Plus 3 juta, 3 juta, 3 juta gitu ya. Mau itu UP-nya pas 1 M kalau usia 30 ya. Kalau UP-nya 2 M, 6 juta. Ketika saya misalkan mau menawarkan dengan jumlah premi yang lebih besar, misalnya saya menawarkannya premi 5 juta. Hal yang pertama langsung menolak atau mengobjek menghalang itu adalah Pak, mindset saya sendiri. Ibaratnya gini, aduh 5 juta kan gede gitu ibaratnya. Mana bisa dia bayar gitu ya. Tuh, 5 juta buat dia kemahalan nggak ya gitu. Dia bisa nyisihin nggak ya kalau 5 juta. Nah itu gitu ya. Sehingga tantangannya adalah seperti itu. Dan itu adalah kesalahan terbesar saya juga di awal-awal. Gitu. Kalau mau jual 4 juta, 6 juta boro-boro. Dulu boro-boro saya pernah jual 10 juta boro-boro gitu ya. Bahkan ketika full time pertama pun, premi terbesar saya tuh tahun 2016 itu hanya 52 juta. Itu premi terbesar teman-teman ya. Banyaknya 10 juta, 12 juta ya ketika full time ya. Itu pun yang 52 juta tuh bayarnya quarter. Jadi satu bulan punya 13 juta, satu kuartal 13 juta. Seperti itu. Tapi tadi kan ya saya punya kesalahan di awal-awal jualnya 3 juta 3 juta. Tapi 5 tahun kemudian, 6 tahun kemudian, nasabah-nasabah saya juga kan posisi di kantornya jabatannya udah tinggi dan sebagainya gitu ya. Nah, dulu kesalahan pertama saya kan nggak menjaga hubungan baik gitu. Nah, pokoknya saya cepat-cepat menggantinya gitu. Nah, ketika tadi saya udah full time, dia
usia udah lebih lanjut, nasabahnya juga jabatannya pasti lebih tinggi di kantor, perekonomiannya juga lebih bagus, dia bisa menyisihkan asuransi dalam premi yang lebih besar. Yang dulunya 3 juta udah bisa sekarang udah bisa beli asuransi 15 juta. Dulunya 3 juta sekarang udah bisa beli asuransi 20 juta. So, jadi kalau kayak tadi yang masih muda, challenge-nya betul, tapi kalau saya sarankan adalah bangun fondasi sebanyak mungkin. Jadi ibaratnya nggak apa-apa premi kecil, kan yang masih muda tenaganya masih banyak ya gitu. Ibaratnya urat malunya juga masih gengsinya belum terlalu tinggi. Sebisa mungkin prospek terus, sebisa mungkin ibaratnya tanam padi terus, tanam benih, ya sebar benih kemana-mana gitu. Kayak saya tadi 60 cash, preminya cuma kecil-kecil gitu. Nah, beberapa tahun kemudian kita mulai bisa memetik hasilnya gitu. Jadi ketika saya udah 3 atau 4 tahun kemudian, tadi nasabah-nasabah yang dulu 3 juta atau ketika full time 10 juta, akhirnya bisalah mulai menjual premi 100 juta, 200 juta gitu. Ini mulai bisa gitu ya, mulai ada gitu. 50 juta, 60 juta udah hal yang lebih biasa. So, jadi ibaratnya dengan yang masih muda ini sebenarnya bagus karena potensinya masih besar banget gitu ya. Circle pertemanannya juga masih banyak gitu. Nah, tapi tadi sebisa mungkin sebar atau tanam benih kemana-mana gitu ya, ibaratnya gitu. Bangun jaringan, bangun network, kenalkan diri sebagai saya agent Manulife, saya agent yang bisa diandalkan dan sebagainya. Sehingga once ketika orang nanti ingat mau cari asuransi, ingatnya ke saya gitu ya, atau ke kita teman-teman gitu. Ya, tadi memang challenge-nya adalah mau nggak mau masih muda gitu ya, preminya masih kecil. Nah, sebagai contoh, saat ini saya punya sekitar 5 orang agent yang statusnya mahasiswa. Ada yang 2 orang mahasiswa S2, ada 3 orang yang masih mahasiswa S1. Gitu ya. Ya, mereka preminya kecil-kecil gitu. Tapi lumayan juga dari 5 orang ini, 5-5-nya dapat Bangkok, dapat grand trip gitu ya. Gitu lumayan ya, walaupun belum dapat Shanghai gitu. Terus yang kemarin ada yang direkrut dari bulan Juli dapat 2, dapat rookie Bangkok dan juga dapat grand trip gitu. Nah, case-nya juga lumayan gitu ya, ibaratnya kecil tapi lumayan. Nah, circle-nya pasti pertamanya dari orang tua dulu, keluarga dan sebagainya, family. Challenge-nya seperti itu sih, Pak Hermawan ya. Semoga bisa menjawab. Wah, ini keren banget ya. Jadi kesimpulannya yang aku lihat itu adalah semuanya ujung-ujungnya mindset ya. Jadi dasarnya semua itu di mindset. Jadi kesulitan apapun, pastikan kita kayak tadi ya, saya catat dari Kak Anwar tuh nomor 1 itu eh, fokus dulu. Jadi dan itu kaitannya ke mindset. Jadi kayak tadi saya lihat Kak Anwar juga titip pesan justru dibalik ya. Kalau masih muda malah bangun fondasi sebanyak mungkin tabur benih kemana-mana. Potensinya masih gede gitu ya. Oke, oh, ini ada pertanyaan lagi. Terakhir ya ini guys, sudah 851. Kita kepinginnya itu memang sampai terus gitu ya, tapi nggak mungkin. Oke, boleh nggak satu? Satu lagi ya Kak Anwar ya? Bisa ya? Silakan, monggo Kak. Thank you so much. Nih, gimana caranya rekrut mahasiswa dan cara motivasi anak muda atau mahasiswa untuk mau jalankan bisnis ini, Kak? Oke, jadi kalau yang mahasiswa ini kebetulan pertamanya adalah memang saya dikenalkan dari teman alumni ya, satu alumni. Nah, jadi dulu kan saya teknik gitu. Kemudian di kampus saya itu ada jurusan kayak aktuari, ya, jurusan aktuari. Nah, si aktuari ini, si mahasiswa yang calon aktuari ini, dia kerja sampingan. Dia mau jadi agent gitu, ibaratnya gitu. Kenapa? Karena kan nanti jadi aktuari kan jadi staff gitu. Tapi sebenarnya kalau sebagai pelaku praktisi asuransinya gimana gitu. Nah, akhirnya dikenalkanlah ke saya. Dikenalkan ke saya, terus akhirnya mulai ketemu dan sebagainya. Dia mau jalanin gitu ya, dia mau jalanin. Nah, gitu. Betul banget tadi apa marketnya gimana ya gitu ya, ininya gitu. Kalau tadi pas pertanyaannya seperti itu ya. Nah, kalau saya bilang untuk memotivasinya gini, kamu kan sekarang mahasiswa, nggak secara finansial nggak ada beban. Nah, sambil mahasiswa, apalagi kalau tingkat akhir ya, gitu, kamu punya banyak waktu, kenapa nggak jalani asuransi ini? Kenapa? Satu, kamu bisa juga buka bisnis lain deh, misalkan kopi dan sebagainya, perlu modal.
Ini perlu modal nggak? Perlu, tapi modalnya kecil. Biaya AJI, gitu ya, ujian AJI. Dan saya juga kasih challenge ke dia. Kalau kamu udah ujian AJI semua bayar sendiri, dalam 1 bulan jual 1 case, maka biaya AJI-nya saya ganti, gitu ya, misalnya. Nah, satu itu, gitu ya. Jadi, terus yang kedua juga adalah dia, gitu. Pertanyaan yang dia akan ajukan adalah gini, Pak, kalau saya nggak berhasil, apa konsekuensinya? Saya bilang, kalau kamu nggak berhasil, konsekuensinya satu, mungkin kamu malu, ibaratnya ya gitu. Satu malu gitu ya, ditolak dan sebagainya nggak berhasil gitu ya. Mungkin sama teman-temannya juga dikacengin gitu. Oh, maunya sih jadi agent gitu ya ibaratnya. Terus kalaupun nanti gagal tuh kan gue udah bilang gitu, ngapain jadi agent, malu juga kan nggak berhasil. Gitu. Ibaratnya itu. Plus kamu adalah buang waktu. Nah, beda halnya dengan kalau tadi, kalau kamu bisnis dan sebagainya yang perlu modal, yang kamu kehilangan modal, duitnya banyak, gitu ya. Nah itu adalah saya selalu bilang di awal konsekuensi itu. Terus yang kedua, sekarang dengan kamu menjadi Anda sambil mahasiswa sambil jalanin Manulife ya, sambil jalan asuransi, apa? Kamu ada nasabah dan sebagainya. Suatu saat nanti saya akan kerja gitu ya, gimana? Gimana Pak? Apa Manulife harus ditinggalin? Why not? Atau bukan why not? Why? Gitu maksud kenapa harus ditinggalin gitu? Sambil kamu kerja, itu ibaratnya kan asuransi nggak terlalu banyak juga yang dilakukan gitu ya. Apalagi kalau kayak misalkan kamu asuransi jiwa penyakit kritis kan servisnya nggak banyak gitu. Asuransi nggak tiap hari orang nanya, nggak tiap bulan juga orang nanya. Dalam sebulan misalnya kalau ada 10-20 nasabah, belum tentu juga ada pertanyaan atau ada update dan sebagainya gitu. Terus kalau orang asuransi juga kan nggak selalu harus minta jam 8 harus selesai solusinya jam 8.30. Nggak juga kan? Ibaratnya asuransi kan yang penting adalah komunikasi dua arah gitu ya. Nah, klien nanya, misalnya kitanya belum ngerti juga, Pak, nanti saya tanya dulu ya ke kantor misalnya. Lalu misalnya siangnya, sorenya atau besok paginya, besok boleh Pak, besok pagi saya update ke Bapak ya. Gitu. Ya, gitu. Jadi agennya nanya ke saya dulu, tanya ke kantor, CS dan sebagainya. Kita respon ke nasabahnya besok gitu. Seperti itu gitu kan. Jadi why kenapa kamu mesti meninggalkan bisnis asuransi ini? Jadi kalaupun nanti kamu kerja gitu ya, ibaratnya tetap bisa jalani kok gitu. Ya, ibaratnya ini adalah jadi bisnis tambahan kamu gitu. Dan dari tadi mahasiswa itu ada yang udah lulus ya. Saat ini dia kerja sebagai aktuari di perusahaan kayak Halodoc. Ya, tapi bukan Halodoc ya, gitu. Dan menangani perusahaan asuransi tetangga gitu ya. Jadi dia punya tuh database nasabah-nasabah asuransi tetangga ya, ibaratnya gitu ya. Gitu punya ribuan database-nya gitu ibaratnya gitu. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya dan dia pun sama gitu. Akhirnya tetap menjalani kerjaan ya untuk asuransi sekarang minta waktu Zoom malam gitu, weekend, Sabtu ketemu dan sebagainya gitu kayak tadi ya gitu komunikasinya aja sih dijaga gitu ya gitu. Jadi nah terus dia kan tadi ya terima gaji pas dia ada cash lumayan gitu ya ada cash lumayan dia terima income pas dia lihat gila katanya Pak ini income saya bisa 6 bulan gaji katanya ya apa komisi saya dan bonus bisa 6 bulan gaji saya nih di sini gitu sampai dia mikir apa saya resign ya jangan nah ibaratnya kan dia sekarang sambil lanjut S2 juga gitu ya. Ya, tetap lanjutkan gitu ibaratnya gitu. Ini dulu. Nah, kamu boleh resign ibaratnya. Nah, tadi kan income-nya kalau udah lebih stabil gitu ya, income-nya lebih stabil. Udah lebih atau kamu lebih yakin dan tadi kamu udah harus build tim gitu ibaratnya gitu ya. Nah, kalau misalkan kamu baru income baru sekali dua kali, pikirkan dulu baik-baik ya ibaratnya gitu. Ibaratnya jangan sampai kayak tadi juga ya ibaratnya bukan berarti saya nggak percaya ya dia ini gitu. Tapi kadang kan kalau masih muda apalagi Gen Z ya masih banyak galaunya juga gitu ya ibaratnya gitu pikirkan baik-baik tapi sambil jalani aja gitu dan dengan kamu kerja kan kamu jadi banyak relasi juga kan makin banyak relasi itu adalah daftar-daftar prospek kamu tapi yang kayak tadi sih gitu ya memang preminya nggak ada yang besar ya teman-teman preminya mini-mini gitu tapi it's okay gitu dia punya tenaga juga kan habis kerja prospek kadang kita zoom kadang apa sama temennya sama orang tuanya juga gitu dan sebagainya. Nah, seperti itu sih ya kalau untuk mahasiswa ya. Ini memang ya, leader andalan ini ya. Keren banget loh. Handle mahasiswa tuh nggak gampang ya. Tapi keren banget ini. Oke, kita tutup. Saya kasih kesimpulan dari ini ya. Dari Kak Anwar ya. Tolong dikoreksi ya. Jadi nomor satu, kerjaan ini kita masih fokus. Nah, jadi perbaiki di mindset ya. Make it simple, pastikan tuh sederhana. Semakin expert seseorang itu malah menerangkan hal yang rumit pun itu jadi sederhana. Nah, kemudian
pahami nasabah. Tadi bagus ya kata-kata. Yang penting itu adalah nasabah bisa merasa dipahami, memahamiku dan bisa kupahami gitu ya tagline-nya. Terus memberi. Jadi kerjaan ini kita nggak cuman transaksional, tapi kita ini harus ada to receive you must give ya. The more you give, the more you get. Dan yang kedua, saya pikir ini juga kuncinya selain nomor satu fokus mindset. Yang kedua kembali kayak tadi mahasiswa itu pasti dibenerinnya sama Kak Anwar tuh fokus mindset. Tapi yang kedua adalah aktivitasnya juga yang dibenahi. Jadi tadi saya terpesona ya, juga bukan apa yang diutamakan adalah aktivitasnya ya. Terus yang ketiga, aktivitasnya nggak cuma aktivitas doang, tapi harus di tracking. Nah, karena kalau nggak di tracking, nggak bisa dievaluasi. Nah, otomatis saya tadi terpesona karena Anwar ini timnya, active agentnya tuh 40% guys. Kasih applause ya. Jadi di YBC itu kita punya standar, teman-teman, reminder, kita semua leader di YBC punya standar, kita persen. Oh, Jadi masih pagi. Jam 9. Jam 1 udah telepon ya. anu bocor ya. Oke, kemudian otomatis kalau AA-nya itu istilahnya activity-nya naik, otomatis FYP akan mengikuti seperti itu ya. Benar ya, Kak? Terus ini banyak banget sih dapatnya, pasti banyak banget. Oke, kita close. Kak Anwar, ada mungkin kata-kata penutup buat kita semua ini leads to MDRT. Ya, teman-teman, sekali lagi terima kasih thank you for having me. Mungkin kita sama-sama ya, yuk bangun bisnis kita, bisnis Manulife ini, dan pastinya kita ingin juga ya, tentunya Manulife bisa semakin dikenal, bisa menjadi number one juga di Indonesia ya, dan bersama-sama kita hand to hand juga membangun industri asuransi yang sangat baik, yang tentu nggak aneh-aneh ya ibaratnya gitu. Bisnis asuransi ini adalah bisnis yang sangat kita jalankan, adalah bisa menyelamatkan jutaan keluarga Indonesia ya, bisa melindungi keluarga Indonesia dari bencana finansial. So mari kita jaga bersama-sama dan kita bangun bisnis ini untuk menjadi lebih baik dan terus lebih baik lagi ya. Itu aja sih, kita semua jangan bikin malu kita ini, at least tahun ini kita benar-benar harus lebih lagi lah ya, kayak tadi yang Anwar ini ya. Satu timnya Anwar 1,7 miliar loh, satu tim loh. Ini kita kemarin pas lagi dapat aja itu Cil ya. Oke, kita boleh minta waktu sebentar. Teman-teman ada bawa laptop nggak ini ya? Tadi Kak Angga bisa difoto sebentar Kak Angga biar ada dokumentasinya. Ini Anto bawa laptop nggak? Bukan ya? Bisa Aku pakai HP. Oke. Ini yang Ada bawa laptop nggak ya teman-teman? Kita foto bersama yuk, buka videonya. Tadi Kak Angga. Siapa yang bawa laptop guys? Pakai HP, Julia nggak pakai. Julia nggak pakai laptop. Tak buka dulu.